Tata cara ibadah online sekolah minggu GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya? Kak Maxi, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Kakak berharap adik-adik semua juga dalam keadaan yang luar biasa, siap sekolah minggu. Kita mau beribadah pagi ini bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman bersama-sama. Nah, sebelum itu, kakak minta adik-adik semua siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau fokus beribadah pagi ini. Kita mau sediakan hati kita, waktu kita buat Tuhan. Sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Kak Maxi akan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Kembalikan mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami siap anak-anak-Mu untuk beribadah. Kiranya ikut Tuhan memberkati kami semuanya, berikan kami hikmat, jauhkan kami dari mara bahaya. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami siap beribadah ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan semua bersuka karena ada Yesus. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya susah, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, lagu yang pertama tadi mengatakan kalau selama ada Yesus, semuanya senang, semua bersuka gitu ya Kak ya. Berarti ada nggak Kak hari di mana kita nggak boleh bersuka? Harus sedih itu ada nggak? Atau tiap hari harus bersuka? Setiap hari kita harus Setiap bersyukur. hari ya Kak, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Benar banget. Nah, tetap bangkit berdiri ya adik-adik, kita mau naikkan satu pujian lagi yang mengatakan kalau hari ini harinya Tuhan. Semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari
kakak persilakan adik-adik buat duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau naikkan satu pujian, kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersuka cita. Saat ini kami menyiapkan hati kami undang Engkau untuk hadir dalam hati kami selama pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar, berikan kami fokus supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesainya. Hanya dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Di minggu ini kakak mau ceritakan tentang tabut Allah yang direbut oleh orang-orang di kota Asdod. Oke, kita akan buka di Alkitab 1 Samuel 5. Kita mau lihat 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Oke, semuanya Alkitabnya diambil dulu. Kita mau baca sama-sama. Kita mau baca ayat 1 dan ayat 2. Oke, kakak tunggu sampai adik-adik mengambil Alkitab dan menemukan di 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Oke, yang udah ketemu kita baca sama-sama ayat 1 dan ayat 2. Judulnya Tabut Tuhan di Tanah Orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perbuatan Tuhan karena tabutnya sudah dicuri oleh orang-orang Filistin. Oke. Mungkin adik-adik belum pernah melihat ya tabut Tuhan itu seperti apa sih Kak di zaman dulu? Apa seperti apa ya namanya ya? Seperti kayak candi atau kayak sphinx. Nah, kita mau lihat, adik-adik bisa lihat di gambar yang berikut kita akan lihat. Nah, kira-kira tabut perjanjian seperti yang kita lihat di layar ini ya. Itu bentuknya kotak seperti kayak peti gitu ya. Ada
itu mungkin lambangnya seperti lambang malaikat yang melindungi tabut itu. Nah, kira-kira seperti itu tabut perjanjian di zaman dahulu. Nah, barang ini, tabut Allah ini adalah sebuah benda yang disebut oleh tabut perjanjian, dan tabut ini dimiliki hanya oleh bangsa Israel. Nah, tabut perjanjian ini pada waktu itu adalah perlambangan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi di mana tabut ini berada, di situ Allah juga berada. Nah, jadi mengapa sih itu disebut sebuah perlambangan kehadiran Allah? Karena memang di mana tabut itu berada, mau itu diletakkan bangsa Israel di sebuah bait Allah, dimanapun tabut itu berada, jadi pasti Allah ada di sana. Nah, mengapa itu disebut perlambangan kehadiran Allah? Nah, di dalamnya itu apa sih, Kak? Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa benda yang mengingatkan bangsa Israel mengenai perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, jadi di zaman dahulu itu bangsa Israel ini punya perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Nah, itu disimpan di sebuah kotak yang tadi namanya itu tabut perjanjian itu. Nah, kemudian di waktu itu ada suatu peristiwa yang membuktikan suatu kedahsyatan Allah Israel, yaitu ketika tabut perjanjian tadi yang kita lihat seperti memang itu ada sebuah tiang gitu ya untuk membawanya. Nah, tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Nah, dari Ebenezer ke sebuah kota namanya Asdod. Nah, orang-orang Asdod ini bukanlah bangsa yang menyembah Allah, bukanlah bangsa yang percaya dan beriman kepada Allah ya. Berarti sebaliknya, mereka orang-orang yang tidak sama sekali percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Mereka sama sekali tidak mempercayai. Nah, tapi mereka malah ingin merampas tabut perjanjian yang dimiliki oleh bangsa Israel. Nah, kita akan lihat apa sih yang terjadi ketika mereka merampas tabut perjanjian ini. Tapi mereka ini juga sama-sama menyembah ya, tapi menyembahnya beda. Mereka itu menyembah sebuah yang disebut itu Allahnya mereka itu Dagon namanya. Nah, kemudian ketika mereka merampas tabut perjanjian itu dari orang-orang Israel, mereka membawanya ke sebuah kuil. Kalau sekarang itu seperti kuil, ya seperti tempat ibadah, tapi ini miliknya orang-orang Asdod dan itu namanya kuil Dagon. Nah, di sana pasti ada Allahnya mereka yang mereka sembah, mungkin sebuah patung ya waktu itu, patung namanya Dagon. Nah, dibawa ke sana tabut Allahnya itu. Nah, waktu itu tabut perjanjian Allah yang kita lihat tadi diletakkan bertepatan dengan di sebelahnya Dagon, yaitu Allahnya orang Asdod. Nah, kemudian kita akan lihat apa sih yang terjadi keesokan harinya waktu tabut perjanjian ini sudah ada di kuil Dagon. Nah, kita baca lagi ya di 1 Samuel tadi, kita coba lihat di ayat 3, di ayat selanjutnya. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Kita lihat di ayat 3 tadi, ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka itu melihat Dagon, Allahnya mereka, berhala yang mereka sembah itu jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi kalau kita bayangkan ya, ini Dagonnya gitu ya, ini tabut perjanjian Allah. Nah, Dagon ini jatuh menyembah tabut Allah. Nah, di sini kita bisa lihat ya betapa luar biasanya dan benar-benar Allah itu ada. Kalau Allahnya mereka berarti belum tentu ada ya. Nah, kemudian selanjutnya tidak hanya 1 hari Tuhan bekerja, kemudian keesokan harinya kan mereka mengembalikan berhalanya mereka itu ke tempat semula. Jadi diletakkan kembali Dagon itu di tempatnya awal.
Kemudian di ayat 4 kita lihat lagi, ketika keesokan harinya mereka bangun kembali nih adik-adik. Kemudian mereka melihat Dagon itu terjatuh dengan mukanya sampai ke tanah. Mungkin waktu itu cuma menyembah ini ya, serong gitu ya, tapi keesokan harinya Dagon ini sampai jatuh ke tanah. Kemudian tidak hanya itu, kita lihat di ayat 4, dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Wih, kalau kakak bayangkan sih itu kayak patung yang udah nggak punya dua tangan, terus terpelanting ke ambang pintu. Jadi sampai terpelanting itu kayak terdorong gitu ya, sampai ke pintu kuil. Jadi mungkin kuil itu nggak kecil ya, mungkin kuil itu besar, jadi mungkin dia itu terpelanting cukup jauh ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita bayangkan waktu itu kuasanya Tuhan untuk benar-benar menunjukkan bahwa Allah ini benar-benar Allah yang patut kita sembah. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya patung, tidak hanya kuasa Tuhan melalui patung ini aja, Tuhan pun menghukum orang-orang Asdod. Apa sih Kak hukuman untuk orang-orang Asdod? Nah, ini Tuhan itu menghajar mereka dengan borok. Kalau adik-adik tahu, borok itu seperti luka yang mengering gitu ya, kurang lebih maksudnya. Kemudian mereka itu berpikir, kenapa sampai kita semua, jadi nggak cuma 1-2 orang yang mengambil tabut itu ya, jadi semua orang-orang Asdod, jadi mungkin satu kota ya memiliki borok di dalam tubuhnya. Jadi mereka itu berpikir, apa sih yang membuat kita semua sampai seperti ini? Nah, kemudian mereka berpikir bahwa tabut Allah, jadi tabut Allah itu masih ada di kuil mereka. Jadi mereka berpikir bahwa tabut Allah ini yang menjadi penyebab mereka menjadi semuanya itu punya luka-luka seperti itu. Nah, kemudian mereka juga berpikir padahal mereka itu punya Allah, punya Dagon yang mereka sembah. Nah, tapi Dagon itu tidak bisa berbuat apa-apa melawan Allahnya orang Israel. Nah, kemudian mereka berunding satu hari itu, kan mereka juga nggak nyaman ya, kalau kita sakit pun pasti kita juga pengen cepat sembuh. Nah, itu pun yang dirasakan oleh orang-orang Asdod. Mereka juga ingin segera sembuh. Kemudian mereka berunding semuanya, apa yang dapat mereka lakukan supaya mereka terlepas dari penyakit ini. Nah, kemudian mereka semua berkumpul dengan raja mereka juga dan memutuskan untuk membawa tabut itu ke Gad. Nah, tetapi apalagi nih, kita mau lihat lagi apa yang dilakukan Allah ke Gad. Setelah mereka memindahkannya, Tuhan itu memberikan borok lagi kepada mereka. Tidak hanya kepada orang-orang Asdod, tapi juga ke Gad, orang-orang Gad juga, mulai dari anak-anak, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya itu tidak terlepas dari penyakit borok ini ya. Kemudian mereka memindahkan lagi ke Ekron. Tetapi orang-orang di Ekron tidak setuju, sebab mereka takut terkena hal yang sama, karena di Asdod sudah semuanya terkena penyakit borok, di Gad juga. Mereka juga nggak ingin kan terkena penyakit yang sama. Jadi mereka menolak, tidak setuju untuk tabut Tuhan ini dipindahkan ke sana. Nah, kemudian setelah mereka berpikir kembali mau taruh mana ya supaya kita juga bebas dari penyakit ini, supaya kita juga sembuh, akhirnya mereka ya tidak ada jalan lain ya selain mengembalikannya ke bangsa Israel, tempat asalnya dan tempat sesungguhnya tabut Allah itu. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, ada beberapa hal yang dapat kita ambil ya adik-adik. Yang pertama adalah Allah lain selain Allah bangsa Israel bukanlah Allah yang sejati, sehingga dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Allah yang sejati. Jadi tidak ada Allah lain yang dapat mengalahkan Allahnya bangsa Israel, yaitu Allahnya kita juga ya. Jadi dapat dengan mudah Allah itu menunjukkan kuasanya dengan Allah-Allah lain. Jadi benar-benar Allah itu Allah yang berkuasa dan Allah yang benar-benar ada. Kemudian yang kedua, kehadiran Allah yang sejati dapat di mana saja, kapan saja, dan tidak dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan kuasa apapun. Jadi yang kedua ini kita tahu bahwa kehadiran Allah itu dimanapun adik-adik berada,
dalam waktu apapun, sejauh apapun, itu Tuhan itu selalu ada. Dan yang terpenting adalah ketika Dia ada, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menandinginya. Kuasa itu seperti apa sih, Kak? Kuasa itu cara Tuhan bekerja. Jadi mungkin adik-adik pernah dalam situasi kondisi yang nggak nyaman, mungkin takut. Nah, jangan takut, karena Allah itu sanggup berkuasa, sanggup memberikan adik-adik itu kekuatan dan keberanian di saat adik-adik mengalami situasi yang membuat adik-adik itu nggak nyaman. Nah, itu yang terpenting. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa tidak ada Allah lain selain Allah kita. Kemudian yang kedua, kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi dengan waktu, dengan tempat, dan kuasa apapun. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan itu hadir, ketika Tuhan itu ada dimanapun kita berada, tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menandinginya. Nah, mungkin pernah ya kita itu ada di tempat yang asing, tempat yang sebelumnya itu tidak pernah ke sana gitu ya. Kemudian tempat yang menyeramkan mungkin pasti pernah ya. Mungkin cuma lewat atau ke tempat apa biasanya yang serem ya, tempat yang sepi, gelap, seperti itu ya. Kemudian tempat yang membuat kita nggak nyaman. Ingat ya bahwa Allah kita adalah Allah yang sejati. Allah itu hadir dimanapun kita berada, dan dimanapun Tuhan mau hadir itu Tuhan ada, dan kehadirannya lebih dari cukup untuk menolong kita. Jadi ketika kita ada di tempat asing, tempat yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah datang, terus tempat yang menyeramkan, tempat yang membuat kita takut, tempat yang nggak nyaman ya pokoknya. Jadi Allah itu pasti hadir dan menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, ini satu pesan terakhir dari firman hari ini. Jadi Allah itu ingin kita itu anak-anaknya hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan di mall, di tempat wisata, dimanapun ya kita berada. Tuhan itu pengen kita terus hidup di dalam ketaatan, dalam kehendaknya. Nah, kita harus bangga bahwa kita itu anak dari Allah yang sejati. Karena dari firman ini juga kita belajar tidak ada Allah lain selain Allah kita. Oke, ayat hafalan kita hari ini, ya kita buka Alkitab kita kembali di Keluaran 34 ayat 14. Ayo Alkitabnya dibuka kembali ya. Kita buka di Keluaran 34 ayat 14. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi kakak bacakan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah ini benar-benar gak mau ya kita menyembah Allah yang lain, karena Allah itu juga punya sifat yang cemburu loh. Allah tuh gak mau kita itu menyembah Allah yang lain. Jadi kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar percaya sama Allah kita yang sejati, jadi cuma satu Allah yang patut kita sembah. Oke, jangan lupa diingat kembali ayat hafalan kita di Keluaran 34 ayat 14. Jadi mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, dan kami boleh terus bangga bahwa kami punya Allah yang sejati, bahwa Engkau telah memilih kami agar kami terus bersyukur bahwa kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak Allah yang sejati dan Allah yang benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengalami situasi yang membuat kami tidak nyaman, ajar kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di sekitar kami dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini, kami boleh belajar terus untuk percaya dan taat kepada kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan setiap firman ini, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan terus tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa, dan jadi anak-anak yang terus rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Lord your God in our heart, and all your soul and all your mind, and love all of mankind, as you would love yourself and love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind, and love all mankind. With what Christian life to live, with what Jesus loved to give, with what nothing to hide, because in Him we are but love the Lord your God, love the Lord your God, love the Lord your God. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kakak mau ingatkan, minggu depan kita akan ketemu di Google Meet untuk pengumuman lebih lanjutnya akan disampaikan guru kelas masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami punya Allah yang begitu besar, yang begitu dahsyat, berkuasa atas kehidupan kami. Kami punya Allah yang bisa hadir dimanapun kami berada dan akan selalu menyertai dan menolong kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya apa yang sudah kami dengar hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan apa yang sudah kami dapatkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang tetap sertai kami, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang akan melindungi kami, jagai kami dari segala mara bahaya. Tuhan berkati sekolah kami, orang tua kami, juga keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu.